Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita pada siang hari ini terbimbing dengan tulus dan ikhlas bisa hadir di rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban yaitu sholat duhur berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasul teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam yang senantiasa melaksanakan ajarannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu kembali dan kalau bulan lalu kita menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan keutamaan bulan Rajab. Kemudian saat ini saya juga akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan. Yang juga tidak kalah pentingnya, saya mohon panjenengan mempersiapkan diri untuk bertanya tentang hal-hal yang nanti panjenengan masih belum paham. Insya Allah dengan kemampuan yang ada akan kami jawab. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesungguhnya makhluk yang namanya manusia, yaitu kita-kita ini, ya, Allah ciptakan dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan dalam kondisi yang paling sempurna. Di mana letak kesempurnaan dan kebaikan manusia yang Allah ciptakan itu? Kelebihannya adalah ada pada akal dan pikiran. Makhluk yang namanya manusia disebut sebagai makhluk terbaik, makhluk yang sempurna, karena Allah itu menyertakan akal dan pikiran. Dan sebagaimana kita pahami, guna akal dan pikiran itu adalah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita sebagai makhluk yang namanya manusia tentu dengan definisi itu sudah merasakan. Berarti di dunia ini seluruh makhluk yang Allah ciptakan, sayalah yang paling baik, sayalah yang paling sempurna. Maka itu Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dalam bentuk dan kondisi yang sebaik-baiknya. Dalam kondisi yang seindah-indahnya. Nggih Bu, merasa enggak Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur dalam kondisi apapun yang Allah berikan, dalam utamanya masalah indera. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam perjalanannya, ternyata manusia itu yang telah Allah berikan keutamaan dengan disebut makhluk yang paling baik, makhluk yang paling sempurna, ternyata manusia itu oleh Allah justru dengan kondisi manusia yang selalu mengikuti nafsu-nafsu setan, oleh Allah disumma radadnahu asfala safilin.
Lanjutan ayat tadi adalah summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian kata Allah, aku kembalikan manusia yang sudah berpredikat baik dan indah tadi, yaitu menjadi orang yang jatuh ke lembah kehinaan, menjadi penghuni neraka. Artinya menjadi makhluk yang paling jelek. Nah ini, ayo kita cari kenapa manusia itu kok bisa disumma rodatnahu asfala safilin. Nah itu, mari kita cari satu persatu. Nah, dalam perjalanan hidup, ketika manusia diciptakan oleh Allah, kita kembali kepada cerita beliau Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diusir dari surga, maka ketika Nabi Adam diusir dari surga, tidak ada satu kata pun yang mencela atau yang membalas ucapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu diusir dia diam, falyakul khairan aw liyasmut. Tetapi lain dengan ketika iblis ya, itu diusir dari surga. Ketika iblis diusir dari surga, ya, sebab-sebabnya karena menipu dan memperdayai ibu Adam dan bapak Hawa, iblis ini bukan hanya sekedar menjawab, tetapi juga meminta. Gambarnya sudah saya sampaikan pada surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Itu kata iblis. Karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis kepada Allah, pasti aku akan selalu menghalang-halangi mereka, anak cucu Adam, dari jalanmu yang lurus. Itu ketika iblis diusir oleh Allah dari surga. Kemudian ayat yang ke-17, ya, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim la tajidu aksarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Ini permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan apa yang diucapkan oleh setan inilah derajat yang Allah berikan kepada manusia yang awalnya baik dan sempurna karena tergoda oleh nafsu setan, dan yang digoda mau, apalagi sudah mendapatkan sertifikat dan ijazah lulus menjadi murid setan, maka dia oleh Allah disumma rodatnahu asfala safilin. Kemudian karena manusia itu mengikuti langkah-langkah setan, pekerjaan setan, maka Allah mengembalikan manusia yang terjerumus mengikuti langkah setan tadi menjadi manusia atau makhluk yang hina. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu Allah tidak membiarkan secara terus-menerus manusia itu terjerumus mengikuti langkah setan alias menyandang dosa sampai kiamat nanti, atau sampai nyawa ini lepas dari badan. Maka itu Allah, ya, dalam rangka agar manusia itu kembali kepada predikat baik dan sempurna, Allah menyediakan momentum-momentum penting yang harus dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, as-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun
lima bainahunna idajtunibatil kabair. Ini tolong diperhatikan. Ya. Allah menciptakan hal-hal yang bisa dipakai manusia itu agar kembali kepada kemuliaan, agar kembali kepada kesempurnaan, agar kembali kepada bentuk baiknya yang Allah tetapkan. Allah itu menciptakan waktu-waktu yang sifatnya harian, yang sifatnya pekanan, yang juga sifatnya tahunan. Ya. Yang dimaksud harian itu adalah as-salatul khamsu. Allah ciptakan untuk menebus dosa, ya, agar dosa-dosa kita itu terhapuskan, agar kita kembali kepada kesempurnaan yang Allah sudah katakan. Ayo kita jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ini. Jadi sholat 5 waktu itu tujuannya adalah aqimis sholah, ya, aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakan sholat karena sesungguhnya sholat itu dapat menjauhkan kamu dari kemungkaran dan kezaliman. Itu. Jadi panjenengan sudah betul ketika adzan dikumandangkan di surau-surau, di masjid-masjid, kemudian hati sampai tergetar, kemudian langsung mendatangi tempat adzan dikumandangkan. Itu tujuannya adalah tidak lain panjenengan ingin mengembalikan jati diri yang oleh Allah dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Kemudian karena kita mengikuti langkah setan, mengikuti bisikan setan, ajakan setan, kemudian disumma radadnahu asfala safilin. Allah mengembalikan kebaikan menjadi kehinaan, menjadi ahli surga. Maka dengan sholat 5 waktu yang panjenengan lakukan tidak pernah henti-hentinya atau tidak pernah bolong-bolong, panjenengan juga melakukan dengan khusyuk dan tumakninah, insya Allah dengan sholat dosa-dosa kita akan terampuni. Ini. Maka itu saya hanya memberikan sekedar himbauan bahwa di antara wahyu Allah yang jumlahnya sekian ribu, satu-satunya wahyu yang Allah berikan secara langsung kepada Nabi Muhammad adalah wahyu tentang perintah sholat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Jadi ini sholat. Jadi ketika Nabi dipergikan, ya, saya nggak menjelaskan tentang Isra Mi'raj, karena kalau bagi orang yang nggak beriman, Isra Mi'raj itu nggak masuk nalar, nggak masuk akal. Tetapi karena Allah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki sekarang pun bisa jadi. Hanya dalam satu malam Nabi pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang jumlah kilonya itu 1239 kilometer. Kalau kita berjalan kaki, naik kuda atau naik onta, maka dalam 1 bulan baru nyampe berjalan dari Makkah menuju Palestina. Belum sampai dari Masjidil Aqsa sampai di Sidratul Muntaha yang jumlahnya bermiliar-miliar kilo, bahkan triliunan kilo. Itu hanya dilakukan semalam saja. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan Allah di Sidratul Muntaha, Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Lah, perintah sholat ini dikhususkan bagi panjenengan kula agar kita ini bisa kembali ke predikat menjadi makhluk yang terbaik, menjadi makhluk yang paling indah tanpa dosa. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ini yang Allah perintahkan yang sifatnya harian.
yaitu as-sholatul khamsu, sholat lima waktu. Kemudian berikutnya, wal jumu'atu ilal jum'ati. Allah juga menciptakan waktu di mana waktu itu sifatnya mingguan, pekanan, yaitu sholat Jum'ah bagi seorang laki-laki. Dan sholat Jum'ah ini dikhususkan juga dalam rangka Allah membuat, Allah memberikan pelajaran agar kita yang banyak dosa ini bisa terhapus karena sholat Jum'ah. Sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan, disambung dengan sholat Jum'ah pun juga tidak pernah dilupakan. Karena ini wajib hukumnya. Orang yang sudah sholat Jum'ah maka sudah tidak perlu lagi sholat duhur. Karena sholat Jumat merupakan pengganti daripada sholat duhur. Kecuali perempuan. Jadi kalau perempuan, ibu-ibu, panjenengan kepingin dapat pahala, saya mau ikut sholat Jumat, boleh monggo. Tetapi sampean masih wajib melakukan sholat duhur. Begitu. Jadi sholat Jumatnya dapat pahala, kemudian lagi juga sholat duhur. Ini yang bersifat pekanan. Sekarang yang bersifat tahunan, yaitu wa Ramadhanu ila Ramadan. Jangan Bapak Ibu sepelekan perintah Ramadan yang hampir sebentar lagi akan datang. Ramadan itu Allah ciptakan adalah dalam rangka agar manusia yang banyak dosa itu bisa dikembalikan menjadi fitrah, yaumul fitri. Maka itu kita sering mendengar Bapak Ibu, ujung daripada Ramadan yang kita lakukan 1 bulan itu, kita akan menjumpai hari yang disebut dengan Hari Raya Idul Fitri atau Yaumul Idul Fitri. Itu artinya hari di mana manusia mendapatkan kemenangan. Kenapa dikatakan menang? Karena dia telah dikembalikan menjadi suci alias tanpa dosa. Tentu ada syaratnya. Ramadan atau puasa yang dilakukan itu adalah benar-benar yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, yaitu man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yaitu orang Islam yang puasa Ramadan yang disertai dengan keimanan. Ya, ketika kita melakukan puasa, itu ada kepercayaan bahwa dengan puasa ini dosaku akan diampuni oleh Allah. Bahwa dengan puasa ini aku akan menjadi orang yang memiliki predikat akhlak yang bagus. Dengan puasa ini aku akan dibahagiakan hidupku fid dini wa dunya wal akhirah. Ada keyakinan yang kuat di sini. Juga disertai dengan ikhtisaban, keikhlasan. Ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Maka itu ketika bulan puasa ini kita jangan pernah menyepelekan karena perintah puasa ini termasuk daripada pokok-pokok ajaran Islam. Artinya apa? Yaitu setiap orang Islam mengimani rukun Islam yang jumlahnya 5 itu adalah wajib dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Kecuali yang nomor 5 yaitu ibadah haji. Ibadah haji masih ada kecualinya, kecuali bagi yang tidak mampu. Yang tidak mampu tidak perlu melakukan haji, tetapi yang ada kelebihan harta dan mampu silakan pergi haji. Ya. Jadi Bu ya. Jadi Allah menciptakan 3 perintah harian, pekanan, dan tahunan. Itu tujuannya adalah untuk menciptakan manusia ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu mengembalikan predikat manusia yang tergoda oleh iblis setan di dunia sehingga dia dapat dosa, kemudian dosa itu bisa hilang, yaitu dengan 3 cara tadi. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan ibadah Ramadan.
Ini, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena kita tadi sudah menyebut nama Ramadan, maka tidak ada jeleknya kalau saya pada saat ini kepingin ngajak panjenengan bagaimana agar puasa Ramadan nanti dapat kita laksanakan dengan baik. Tentu hasil, tentu sukses. Ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan di saat menjelang Ramadan nanti. Atau sekarang kita sudah persiapkan. Apa itu? Satu adalah persiapan rohani. Yang kedua adalah persiapan ilmu, ya, ilmu. Yang ketiga adalah persiapan fisik, ya, fisik. Dan yang keempat adalah persiapan finansial. Jelas Ibu ya? Apa nomor satu? Persiapan rohani. Yang kedua persiapan ilmu, persiapan fisik, dan persiapan finansial. Ayo kita bahas satu persatu. Persiapan rohani itu maksudnya adalah di dalam Ramadan nanti Bapak dan Ibu akan menjumpai amalan yang tidak panjenengan lakukan di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Ya Bu ya, di bulan Ramadan perintahnya puasa 1 bulan. 1 bulan itu bisa 28, bisa 29, bisa 30, bisa 31. Insya Allah kalau nanti sama bulan ini, bulan Ramadan nanti kita akan mengerjakan puasa hanya dalam 29. Jadi ingat ya, 1 bulan itu tidak harus 30. Nih kalau misalkan nanti sama pelaksanaannya, insya Allah sama. Itu. Nah, di dalam Ramadan nanti, panjenengan akan melakukan puasa 1 bulan penuh yang tidak boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Artinya apa? Selain Ramadan, panjenengan tidak boleh melakukan puasa 1 bulan penuh. Ada satu riwayat yang diterangkan oleh Ibu Aisyah, istri daripada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Nabi Muhammad itu memperbanyak puasanya atau sering berpuasa di bulan Sya'ban. Sekarang kan masuk Sya'ban kan? Penglihatan Ibu Aisyah, Rasulullah itu di bulan Sya'ban ini sering melakukan puasa. Tetapi tidak 1 bulan penuh. Pokoknya sering, lebih banyak daripada bulan yang lain. Kalau bulan Rajab itu kita diperintahkan puasa Yaumul Bid, 13, 14, 15, puasa Senin dan Kamis, dan puasa Daud. Sekarang puasa, besok tidak, sekarang puasa, besok tidak. Itu yang kita jumpai di Ramadan nanti, puasa 1 bulan penuh. Kemudian kita akan menjumpai apa lagi Bu? Sholat taraweh yang jumlah rakaatnya banyak. Ini. Yang ketiga kita akan menjumpai tadarus Al-Quran di mana-mana diperdengarkan dengan suara sirri ataupun keras. Di musola, di langgar, di masjid. Itu kita akan mendengarkan suara itu. Apa artinya, apa maksudnya. Dan juga yang keempat kita akan menjumpai apa lagi? Yaitu memperbanyak iktikaf, juga memperbanyak sedekah. Itu yang ada nanti di bulan Ramadan. Maka itu Bapak dan Ibu, sebelum Ramadan akan kita jumpai saat ini, kalau perlu kita awali dari bulan Rajab kemarin, juga di bulan Sya'ban ini, ayo kita membiasakan puasa. Dikandung maksud, nanti ketika kita masuk pada bulan Ramadan sudah nggak kaget lagi, gitu loh Bu, nggak kaget lagi, ya itu kita puasa. Kemudian bagaimana dengan sholat taraweh yang jumlah rakaatnya banyak dikerjakan setelah sholat isya? Ayo di bulan Sya'ban ini kita membiasakan bangun tidur sepertiga malam, ya, untuk melakukan sholat tahajud. Monggo, sampean mau berapa rakaat terserah. Ya. Kemudian ayo kita biasakan mulai sekarang membaca Al-Qur'an, termasuk juga sering-sering iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid, berdiam diri di musola dengan memperbanyak membaca kalimat thayyibah.
Itu. Termasuk diantaranya, ayo kita membiasakan diri sedekah, infak, jariah dan lain sebagainya. Ini persiapan yang dimaksud dengan persiapan rohani. Jelas nggih Bapak nggih? Jadi mulai sekarang kita persiapkan seperti yang saya katakan tadi. Ya. Kemudian yang kedua persiapan yang harus kita lakukan yang juga tidak kalah pentingnya adalah ayo mulai sekarang kita persiapkan ilmu. Karena di bulan suci Ramadan hanya orang yang mengerti ilmunya mulai dari apakah puasa itu, ya, maka itu panjenengan mulai sekarang harus siap-siap membuka fikih Ramadan. Karena di dalam fikih Ramadan itu ada definisi puasa itu apa. Termasuk batalnya puasa itu apa. Dimulai dari kapan sampai kapan. Dan lain sebagainya. Termasuk sunnah-sunnah puasa itu apa. Ini mulai sekarang harus kita hati-hati dan sering membaca. Dan kalau tidak bisa silakan mau bertanya kepada para ustadz, kepada para kiai, kepada orang yang lebih ilmunya, agar nanti di saat kita puasa, ya, kita nanti tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak penting. Ya, seperti halnya misalkan karena kita itu Islamnya hanya sekedar elok-elokan, maka di saat kita mandi, ya, mandi, kemudian ternyata ketika kita kentut di air itu, kata orang tua, ngentut ning jero banyu puasanya batal. Islam itu logika Bapak Ibu. Mosok atasnya ngentutnya nggarai wareg, kan tidak mungkin lah. Kalau kita tidak paham, tidak sering baca buku, nggak akan menjumpai seperti itu. Termasuk di antaranya di saat kita mandi kemudian selulup ning banyu. Kecuali tidak selulupi ambek ngombe lain lagi. Kalau hanya selulup aja, tidak kemasukan air, ya tidak membatalkan wudu. Kemudian mengorok-orok telinga. Nah ini kalau orang yang nggak paham termasuk kuping diorok-orok batal. Secara akal, secara logika, mosok atase urek-urek kuping asalkan tidak berlebih-lebihan sampai berdarah-darah, ya ora apa-apa wong jane gatel. Ya apa itu? Termasuk hidung. Ini secara akal. Kalau panjenengan memahami batal, ya itu ya monggo. Tapi yang jelas Islam itu adalah agama yang berakal. Maka itu ilmu sebelum Ramadan datang kita wajib membuka buku. Puasa itu diawali dari mana? Yaitu puasa itu diawali dari saat waktu subuh. Tung 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 ya. Allahu Akbar Allah. Panjenengan harus puasa. Dan ketika ada imsa itu tandanya nek sampai liwat embong itu lampu kuning, awas ya, waktu subuh mau datang. Jadi waktu sampai imsa itu ya kita enggak usah menghentikan makan, tetapi ketika subuh sudah datang hentikan makan. Maka itu definisi puasa itu adalah dimulai dari saat subuh sampai matahari terbenam waktu masuk maghrib. Jadi ketika matahari terbenam, sudah ada adzan, maka disitulah panjenengan berbuka atau membatalkan puasa. Kemudian ada yang bingung, Ustadz, kan kita ini disunahkan untuk sholat, apa itu kata Ustadz pernah menyampaikan bahwa sholat yang dicintai oleh Allah itu adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Apakah baik seandainya saya ketika adzan dikumandangkan maghrib, langsung saya sholat? Tidak begitu. Ilmunya tidak begitu. Maka yang harus kita lakukan di saat maghrib sudah ada tanda, maka batalkan puasa dengan meminum air putih atau kolak sak jembung ning aja sego dhisik gitu loh. Artinya disunahkan sampai membatalkan puasa dengan meminum air teh, air putih atau makan ringan. Baru nanti setelah kita sholat, baru kita makan sing gede ning nek mangan ya ojo sampai balas dendam lah gitu loh. Maka itu kalau orang puasa sudah diawali dari Rajab dan Syaban, enggak kaget maneh. Apalagi orang yang sudah salaf,
Salaf itu artinya apa? Ilmunya ini sesuai dengan yang dilakukan Kanjeng Nabi. Baru makan benar itu nanti setelah sholat Isya. Nah gitu. Warek saiki enggak. Ya, zaman kecil-kecil saya dulu ketika waktu sebelum maghrib, waduh, di sini sudah ada kolak. Zaman saya itu ada tebu nek tak tutup menceter gitu ya. Wah itu sudah tak totowang le ndak karu-karuan. Belum yang lain, Masya Allah tak cepak nih kabeh. Nah ketika maghrib sudah datang nek mangan balas dendam. Subhanallah enggak begitu. Islam mengajarkan tidak begitu. Ini. Jadi ilmu itu sangat penting. Banyak hal-hal yang mendapat itu, hal-hal yang membatalkan puasa. Misalkan seorang suami istri yang nggak paham ilmu. Ustadz saya baru nikah, baru kemanten baru. Terus kapan saya boleh melakukan hubungan suami istri? Nah, karena dia nggak paham, boleh kalian melakukan hubungan suami istri, tetapi hanya di waktu malam. Nek awan ya ojo, ada dendanya lah. Ini nek tak terang suwe nanti. Ada dendanya. Nah, gitu. Inilah Islam. Oleh karena itu betapa penting ilmu kita miliki sebelum Ramadan datang. Oleh karena itu silakan bertanya atau silakan panjenengan membeli fikih judulnya Sulaiman Rasyid. Ya, yang mengarang Sulaiman Rasyid. Di situ nanti akan banyak hal-hal yang menjelaskan tentang definisi puasa dan lain sebagainya. Ini ilmu Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga, persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan fisik. Ibarat seorang atlet, Bapak dan Ibu, ketika mau lomba, itu kan diperlukan fisik yang kuat, stamina yang mumpuni. Maka itu makan penuh gizi, ya nah? Makan yang cukup, makan yang enak-enak. Apalagi menjelang lomba, otomatis dia akan fokus memaksimalkan agar badannya menjadi kuat. Puasa juga begitu. Maka itu panjenengan ketika puasa ini, ayo kita persiapkan fisik. Ya. Kalau persoalan alam sih, ya namanya Allah itu menciptakan penyakit itu datangnya nggak milih-milih. Sekarang ini sudah banyak termasuk saya ini yang sudah hampir 10 hari ini nggak waras-waras. Awak ngerges nggak waras-waras pas sudah dokter sana dokter sini. Tapi ya begitulah. Tapi paling tidak ayo menjelang Ramadan ini vitamin ditambah, makan yang cukup, yang sehat-sehat. Ya, insya Allah di saat kita masuk bulan Ramadan nanti kita sudah tidak merasa sakit lagi. Kita akan kuat. Orang yang terbiasa melakukan puasa dengan kondisi badan rohani, jasmani sehat, insya Allah nanti 1 bulan penuh kita bisa dengan lancar melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini persiapan yang ketiga. Jadi kondisi harus sehat. Nanti boleh bertanya gimana kalau saya sakit? Nah, ada penjelasannya dalam Al-Qur'an. Oke? Nah, begitu. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, persiapan yang juga tidak kalah pentingnya adalah persiapan finansial. Dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, Allah menciptakan di dalam Ramadan nanti diakhiri dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib. Ingat loh ya, zakat fitrah itu per jiwa, bukan per keluarga, per jiwa. Jadi kalau misalkan panjenengan punya suami ditambah anak 3 berarti 5. Jadi masing-masing jiwa itu 2,5 kilo ukuran beras. Berarti 2,5 kilo kali 5 menjadi 25 kilogram. Itu ukuran beras. Kalau ukuran uang ya tinggal mengalihkan aja kalau harganya beras berapa. Nah, itu terserah ke panjenengan. Dan panjenengan lebih paham bahwa harta yang Allah titipkan kepada panjenengan itu ada sekian persen yang bukan milik panjenengan. Berapa Ibu? 2,5%. Maka itu di bulan suci Ramadan ini orang yang memiliki banyak harta dan lebih, maka tidak hanya mengeluarkan zakat fitrah, mereka juga mengeluarkan zakat mal. Alhamdulillah di masjid-masjid saya
ya, yang di Al-Azhar dulu ketika saya jadi takmir, sekarang sudah enggak lagi, sudah gantian, itu saya pernah mendapatkan zakat mal itu sampai mencapai 100 juta. 100 juta. Dan apa itu? Berasnya bisa mencapai 1 ton. Nah itu. Nah ini kalau kita tahu ilmunya, diapakan, digunakan sampai apa. Apakah boleh disimpan? Itu nanti ditanyakan. Insya Allah kita akan mengerti. Maksud saya, karena di bulan puasa nanti akan ada zakat fitrah, pembayaran yang wajib dilakukan. Ayo mulai sekarang kita sudah mencoba. Yaitu mencoba mengeluarkan infak, sodako, dan jariyah. Jadi contohnya panjenengan ke masjid ini, di masjid itu ada kelontang. Di mana kelontang itu bermanfaat untuk operasional masjid. Ya nah? Itu silahkan diberi dengan segala kemampuan yang ada. Ketika panjenengan bayaran di rumah, panjenengan ingat dengan pelajaran yang saya sampaikan. Dari sekian harta yang aku miliki, 1 juta misalkan, maka ada 25.000 yang bukan milik saya. Sampai sisihkan, sampai berikan kepada anak yatim, piatu, atau kepada duafa, atau kepada fakir dan miskin. Sampai panen, nah, kita keluarkan sekian persen untuk mereka-mereka. Sehingga dengan demikian ketika kita masuk Ramadan, maka saat itu pula kita sudah enggak ada merasa berat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi sekedar memberitahukan aja, zakat fitrah itu kalau kita menjadi orang salaf, mengikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi, ada 8 asnaf yang wajib menerima zakat fitrah. Ya, zakat fitrah yang kita dapatkan baik itu berupa uang atau berupa beras, maka zakat fitrah itu harus dihabiskan oleh amil zakat. Apa itu amil zakat? Amil zakat itu adalah panitia penerima zakat. Jadi di masjid ini nanti akan ada yang namanya amil. Namanya amil itu panitia. Misalkan sampai tanya, Ustadz, bolehkah zakat saya sampaikan sendiri? Boleh, silahkan. Ya, tetapi karena kita itu ingin lebih sempurnanya, ingin lebih baiknya, maka alangkah indahnya kalau panjenengan serahkan kepada panitia, sehingga panitia nanti akan dengan amanah menyalurkan kepada yang berhak menerima. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari apa yang saya jelaskan tadi, itu tidak lain agar kita sebagai manusia ini menjadi manusia terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Di dalam sebuah hadis, seorang Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan, pernah menuturkan, tolong ini disimak, kata Abdullah bin Mas'ud seperti ini. Tak ada sesuatu yang aku sesali melebihi penyesalanku terhadap hari di mana matahari telah terbit, ajalku semakin dekat. Sementara amalku belum sempurna. Ini ada kaitannya dengan ulang tahun Ibu. Jadi ini hadisnya sahih sekali. Tak ada hari yang aku sesali selain penyesalanku, di mana hari itu matahari telah terbit, ajalku semakin apa Bu? Dekat. Berarti umur kita sudah Allah tentukan. Sementara amalku, ya, sementara amalku belum sempurna. Ini yang dikatakan oleh, dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud itu artinya kita ini sebagai muslim ya adalah pribadi yang sangat menghargai umur. Umur yang ibu miliki, yang bapak miliki, ayo kita pikir dengan dalam bahwa umur yang Allah titipkan kepada kita itu benar-benar sudah ditentukan kapan umur kita berakhir. Ini cara menghargai umur. Saya ulangi lagi, cara menghargai umur adalah
kita benar-benar tahu, faham, dan ngerti bahwa umur yang Allah titipkan itu sudah Allah tentukan kapan umur itu berakhir. Ya, jadi ketika kita masih di gua garbani ibu, ketika kita masih di perutnya ibu saat ibu hamil, Allah sudah tentukan pada usia 120 hari. Sudah tentukan umur kamu sampai kapan. Ini. Jadi umur ini tolong dihargai, Bu. Kemudian yang kedua, setiap muslim menghargai amal. Artinya apa? Setiap amal yang kita lakukan itu wajib. Amal itu mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Jadi pastikan panjenengan melakukan sesuatu perbuatan seperti panjenengan berangkat dari rumah, ya, berangkat dari rumah bekerja ke rumah sakit dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalimat itu menunjukkan aku berangkat dari rumah adalah atas kehendak Allah dan atas kekuatan Allah. Maka ridho Allah lah yang aku kehendaki. Maka dikala panjenengan sudah seperti itu, insya Allah apa yang panjenengan lakukan hari ini sampai pulang nanti dalam bimbingan Allah, insya Allah menjadi berkah. Berhasilnya keberkahan itu adalah dari amal panjenengan yang panjenengan lakukan dengan dasar iman dan ikhlas. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, anna rajulan qala, ya, mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi khair? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah menjawab, qala man tala umuruh wa hasuna amaluh. Rasulullah menjawab, orang yang disebut baik adalah yaitu siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya. Gitu loh, Bu. Orang yang panjang umurnya dan wahasuna khuluq, amalnya baik. Kemudian laki-laki ini kurang puas, bertanya lagi, qala fa ayyun nasi syarrun? Siapakah manusia yang terjelek, yang terburuk? Kanjeng Nabi menjawab, man tala umuru wasa'a amalu, yaitu siapa yang umurnya panjang tetapi perilakunya jelek. Nah ini yang disebut dengan manusia buruk. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan, apa yang dituturkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, ayo kita menghargai amal dan juga menghargai umur. Artinya apa? Setiap umur yang kita miliki ini wajib kita pahami bahwa umur yang Allah titipkan ini sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah. Cuma Allah memberikan warning, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau keburu mati dulu sebelum matimu benar-benar melakukan ajaran Islam dengan sempurna. Kemudian amal yang kita lakukan, pastikan amal itu benar-benar berangkat dari iman dan juga keikhlasan yang insya Allah oleh Allah akan diberkahi. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo saya persilahkan. Monggo Ibu, Bapak, saya tunggu kalau ada yang bertanya. Ini penting karena puasa sudah dekat. Insya Allah tanggal 28 sudah puasa. Kami tunggu. Kalau tidak ada yang tanya berarti jelas ya apa yang saya sampaikan? Jelas nggih Bu nggih? Nah, nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas, silakan bertanya kepada nomor saya 081, monggo ditulis. Ya. 081 226 268 342. Abu Bakar, ya.
Kalau di kampung saya sampai mencari saya namanya Pak Abu nggak ketemu. Tapi kalau Pak Bakar mesti ketemu. Tapi ketika saya menjadi guru, ditanya Pak Bakar ada nggak? Ada yang tahu. Pak Abu baru ada. Tapi di kampung menjadi Pak Bakar. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, ini ada berita duka yang insya Allah kita akan sama-sama berdoa bersama, yaitu telah meninggal dunia saudara kita, staf rekam medis PAT atau PAT, yaitu Frandika Ardi Prayogo, ahli media RMIK. Ya, minta barokah doa untuk karyawan RSUD yang baru saja meninggal di UGD. Sudah dengar ya Bu ya? Oke, mari kita sama-sama berdoa. Semoga amal ibadahnya selama hidup di dunia senantiasa diterima di sisi Allah dan mendapatkan surganya. Dan kekhilafan, kesalahan, dosa-dosa yang disengaja atau tidak, Allah yang Maha Rahman dan Rahim senantiasa memberi ampunan. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni frandika ardi prayogo fi zimmatika wa habli jawarika wa antal wafa'i wal hamdilillahumma firlahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni frandika ardi prayogo fi zimmatika wa habli jawarika wa antal wafa'i wal hamdilillahumma firlahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah tidak ada yang tanya, kita akhiri. Saya atas nama pemateri, bila ada yang kurang, bila ada yang salah, bila ada yang tidak sempurna dan tidak pas, atas nama pribadi mohon maaf beribu maaf. Semoga amal kita sampai dengan siang ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.